Saudara-saudara peserta mata kuliah berpikir komputasional, kita melanjutkan topik pembahasan kita yang masih eh, tentang algorithmic thinking atau algorithmic design. Jadi beberapa algoritma yang sering kita temui dan sering kita gunakan dalam suatu problem solving. Diawali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita mengenal algoritma itu apa, kemudian bagaimana cara menuliskan algoritma, bagaimana memahami algoritma, kemudian pada pekan yang lalu kita menyinggung atau membahas salah satu algoritma penting yaitu sorting atau mengurutkan data. Dan pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas adalah algoritma untuk searching atau untuk menelusuri data atau mencari data. Jadi apa itu searching? Jadi searching ini adalah kalau definisi gampangnya mencari data yang kita butuhkan. Jadi seringkali kita itu melakukan hal ini. Misalkan kalau kita dapat tugas dari dosen untuk menulis artikel atau untuk menulis makalah dan sebagainya, kemudian kita ingin tahu tentang suatu hal, maka yang sering kita lakukan adalah membuka internet, kemudian pergi ke laman Google, kemudian kita cari. Memang kenapa demikian? Karena memang Google ini adalah salah satu tools untuk mencari informasi atau mencari data yang paling populer saat ini. Jadi kenapa sampai muncul istilah googling? Jadi mencari informasi di internet atau mencari data di internet itu sampai disebut sebagai googling. Karena saking populernya laman Google untuk mencari informasi. Dan laman itu biasa kita sebut sebagai Google Search. Padahal sebenarnya di internet itu banyak sekali tools atau banyak sekali laman-laman atau URL untuk mencari informasi. Kalau kalian lihat dan kalian sering lakukan, itu adalah mencari karya ilmiah para mahasiswa IPB, baik level S1, S2 maupun S3, itu ada situs yang namanya repository.ipb.ac.id. Ini sangat lengkap. Jadi skripsi seluruh mahasiswa S2 yang berupa tesis, seluruh mahasiswa S3 dalam bentuk disertasi, itu semuanya tersimpan di dalam repository ini, dan kita bisa mencari. Jadi ini adalah salah satu tools untuk mencari data dalam bentuk karya ilmiah. Di samping itu banyak juga tools-tools mencari informasi maupun data di internet. Antara lain yang sudah sangat lama dan kuno itu adalah yahoo.com. Walaupun saat ini Yahoo sudah melakukan transformasi dalam membangun aplikasi pencarian data. Jadi kalau Anda masuk ke search.yahoo.com, itu tampilannya sekarang sudah mirip dengan google.com. Bahkan Microsoft itu mengeluarkan tool sendiri untuk mencari. Ya, di mana toolsnya itu adalah yang sering disebut sebagai bing.com. Jadi bing.com itu punyanya Microsoft. Jadi seluruh perusahaan di dunia internet ini itu sudah menyediakan berbagai tools untuk mencari data. Oleh karena itu, algoritma mencari data itu adalah merupakan salah satu algoritma yang sangat penting. Di samping algoritma sort yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Nah, kalau kita lihat algoritma ini kenapa terus dikembangkan? Karena proses mencari itu dibutuhkan waktu yang sangat cepat. Jangan sampai kita gunakan algoritma yang lambat, sehingga kalau orang mencari sesuatu itu cepat ketemunya, cepat disajikan. Itu bisa Anda buktikan kalau Anda buka pakai Google, Anda mencari informasi sesuatu dalam beberapa detik, dalam beberapa milidetik, itu sudah keluar hasilnya. Kalau lama, maka situs itu pasti ditinggalkan. Misalkan baru keluar hasilnya setelah 1 menit, ya pasti akan ditinggalkan oleh orang. Orang akan mencari
tools yang lain supaya lebih cepat. Nah, oleh karena itu pada topik saat ini kita membahas tentang searching atau algoritma mencari data yang memang terus dikembangkan oleh orang supaya waktu prosesnya itu sangat cepat. Jadi sangat efisien algoritmanya, membutuhkan resources yang tidak terlalu boros, dan waktu prosesnya adalah cepat. Kalau kita kelompokkan jenis algoritma searching secara sederhana, itu ada dua, yaitu pertama yang kita sebut sebagai algoritma linear search atau mencari secara linear. Jadi Anda sudah memahami istilah linear itu seperti apa? Linear itu seperti garis lurus saja. Jadi mencari ya satu-satu dari depan sampai ke belakang. Itu adalah linear search. Kemudian yang kedua adalah binary search. Kenapa disebut binary search? Karena mencarinya itu tidak tidak linear dari depan sampai belakang. Tapi dia ngambilnya di tengah-tengah. Jadi mencarinya dari tengah, bukan dari pinggir kiri maupun dari pinggir kanan. Itu kenapa disebut sebagai binary search. Jadi binary search karena dia membagi data itu menjadi dua bagian. Oleh karena itu dia menuju ke titik tengah dulu. Walaupun di binary search ini ada turunannya yaitu heap search. Nah ini saya kira kita nggak usah sampai membahas heap search. Karena sebenarnya heap search itu sama saja dengan binary search, hanya ada perbedaan karakteristik dari data yang dicari. Itu. Nah kemudian untuk mempercepat pencarian itu tidak hanya algoritmanya saja yang disempurnakan, tapi struktur datanya juga disempurnakan. Oleh karena itu, kalau kita mencari data yang random atau data yang tidak berurutan, itu waktunya akan lebih lama. Oleh karena itu, pencarian itu akan lebih cepat apabila datanya sudah terurut. Ini sudah saya sampaikan pekan lalu, betapa pentingnya algoritma sorting, karena kalau kita mencari data yang sudah terurut, itu jauh lebih cepat dibandingkan data yang tidak terurut. Anda sama saja misalnya mencari nama di dalam sebuah daftar nama, kalau namanya itu sudah terurut, berarti akan abjad. Itu Anda mencari nama saya, nama Julio gitu, itu pasti langsung menuju ke deretan nama yang depannya hurufnya J. Itu pasti lebih cepat ketemu dibandingkan kalau daftar namanya itu tidak terurut. Itu kira-kira. Jadi jenis algoritma itu sebenarnya secara garis besar ada dua, yaitu linear dan binary. Nah sekarang kita lihat yang linear. Yang linear ini adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa disebut linear? Karena mencarinya dari awal sampai akhir atau sampai diketemukan. Jadi sebagai contoh kalau kita nyari onta ini, jadi kita misalkan ada kebun binatang kandangnya berjejer gitu. Kemudian kita nyari hewan atau kandang yang menyimpan hewannya onta. Ya kita pasti jalan dari kiri kanan satu persatu. Pertama dilihat kandangnya, oh kandang singa, bukan lewat lagi. Kandang kuda lewat lagi, kandang sapi lewat lagi, burung hantu lewat lagi, dan ketemulah onta. Baru kita berhenti di situ. Jadi pencarian itu berhenti itu pada saat yang dicari itu ditemukan. Atau kalau tidak ditemukan, dia akan terus mencari sampai akhir. Itu apabila tidak ditemukan. Jadi seperti ini. Linear search adalah seperti itu, mencari dari depan sampai ke belakang. Jadi berhentinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, datanya sudah ditemukan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua itu adalah kalau dia tidak, kalau data yang dibaca itu atau kandang yang dikunjungi itu sudah habis, sudah nggak ada lagi. Dan itu data yang dicari tidak ketemu, maka dia berhenti. Jadi berhentinya itu ada dua kemungkinan. Pertama, datanya ditemukan. Kedua, datanya sudah habis. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang kompleksitas, maka kita sudah pahami bahwa kompleksitas suatu algoritma itu paling gampang kita lihat dari yang pertama adalah kasus terbaik atau best case. Kasus terbaik itu apabila yang dicari itu paling depan. Jadi kalau kita mencari singa dengan sekali langkah selesai. Itu kalau kita mencari singa. Tapi kalau kita mencari gajah, maka kita kunjungi 7 kandang.
satu, baru ketemu gajah. Jadi kasus terburuknya adalah apabila yang dicari itu ada di paling akhir atau data tidak ditemukan. Jadi kalau kandangnya ada sebanyak N atau datanya sebanyak N, maka kasus terburuk atau worst case-nya itu apabila kita kunjungi semua kandang, semua data. Oleh karena itu kompleksitasnya adalah 1 tambah N bagi 2 atau rata-ratanya. Jadi rata-rata kompleksitas itu kan kasus terbaik ditambah kasus terburuk dibagi 2. Oleh karena itu, karena polinomnya adalah pangkat N, maka biasa kita sebut sebagai kompleksitas dari algoritma linear search itu adalah sebesar N. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai linear search. Nah, kalau data kita itu sudah terurut, itu akan lebih cepat. Jadi kalau datanya itu misalkan seperti ini, kemudian kita cari suatu angka tertentu, kemudian datanya sudah terurut, katakanlah datanya seperti ini. Kemudian kita cari angka 0 misalkan. Maka kita lihat dari kiri ke kanan. Pada saat ketemu angka -2, karena kita mau mencari 0, kita terus ke kanan. Pada saat ketemu angka 19, langsung berhenti. Oh, berarti 0-nya nggak ada. Kenapa? Karena datanya sudah terurut dari kecil ke besar. Berarti kalau ketemu 19 dan belum pernah ketemu 0, berarti tidak mungkin ada angka 0 di sebelah kanan 19. Itu adalah apabila kita gunakan algoritma linear search untuk data yang terurut. Jadi, algoritma linear search ini itu untuk mempercepat proses apabila kita mencari nilai data tertentu. Dan tetap saja kalau kasus terburuk berarti datanya ada di paling akhir, yaitu kita butuhkan N langkah untuk menemukan data. Kalau yang kasus terbaik adalah datanya di depan, yaitu satu langkah. Oleh karena itu kompleksitasnya sama saja dengan linear search yang tadi, tetap sama dengan big O dalam kurung N. Tetap saja. Jadi hanya ini akan efisien kalau yang dicari itu tidak ada dan kita sudah berada di posisi data yang lebih besar dari yang dicari. Maka otomatis proses itu akan berhenti. Itu adalah linear search. Yang jenis atau tipe searching yang kedua, ini yang kita sebut sebagai binary searching. Ini algoritma search yang paling populer. Jadi tujuannya itu mencari objek dari deretan objek yang memiliki pola urutan tertentu, dan algoritma adalah seperti yang tertulis di bawah ini, yang ada di slide paling bawah. Jadi ambil objek paling tengah, kemudian bandingkan dengan yang dicari. Kalau dia sama dengan yang dicari, berarti sudah selesai. Jadi misalnya datanya 10, 20, 30, 40, 50, kan tengah-tengah 30. Kalau Anda mencari 30, dengan sekali langkah selesai, ketemu. Jadi kita cari tek di tengah, oh sama dengan 30, ya sudah selesai. Tapi kalau yang kita cari itu 15, berarti datanya ada di sebelah kiri dari 30. Berarti kita pergi ke kiri, yang ke kanan sudah tidak perlu diperhatikan. Kenapa? Karena datanya sudah terurut. Jadi data itu selalu kita bagi menjadi dua, menjadi dua, menjadi dua. Jadi sekali lagi, pergi ke tengah, cek yang dicari apakah lebih kecil dari yang di tengah atau enggak. Kalau data yang dicari lebih kecil dari yang di tengah, pergi ke kiri. Kalau data yang dicari itu lebih besar dari yang di tengah, pergi ke kanan. Ini maaf ya, kalau di layar mungkin kebalik kiri kanannya, tapi ini dari sisi saya, kiri kanannya. Itu adalah algoritma binary search. Itu kenapa kompleksitasnya adalah log 2n. Jadi kalau ada 5 datanya, kemudian kita cari nilai tertentu, itu maka pembandingannya itu paling hanya 2 kali. Jadi ke tengah, kemudian ke kiri atau ke kanan, kan gitu. Baru dibandingkan. Jadi sekitar 2 langkah atau 3 langkah sudah pasti ketemu datanya. Itu adalah binary search. Nanti kita tunjukkan bagaimana algoritma binary itu berjalan. Simulasinya seperti apa. Tapi kalau Anda ingin tahu secara detail, Anda bisa tengok simulasi ini buatan
university di Amerika membuat simulasi algoritma searching untuk linear searching dan binary searching. Itu Anda coba dan Anda ikuti bagaimana dia mencarinya. Sama saja waktu pekan lalu kita tunjukkan visualisasi untuk sorting. Jadi visualisasi untuk searching bisa dilihat di sini. Saya kira demikian topik searching pada pertemuan ke-11 ini. Dan untuk lebih memahami ini, disediakan latihan-latihan. Jadi ini tolong Anda pikirkan dan Anda kerjakan. Nanti pada saat kuliah di kelas, kita akan lakukan diskusi untuk menjawab problem ini. Jadi latihan pertama, kalau ada deretan data, Anda cari suatu nilai, angka-angka mana yang diperiksa, atau berapa kali dia melakukan pembandingan sampai ketemu. Itu kalau linear search. Kemudian pada latihan kedua, ini Anda gunakan algoritma binary search. Dan yang terakhir ada problem. Ini ada cerita, kemudian Anda pikirkan dengan menggunakan dengan menggunakan langkah-langkah untuk problem solving yang sudah kita pelajari, dan Anda cari jawabannya. Jangan lupa cari jawaban untuk ketiga latihan ini, sehingga nanti di kelas kita bisa lakukan diskusi. Saya kira demikian penjelasan materi untuk pertemuan atau pekan ke-11 dengan topik searching ini. Sampai jumpa di kuliah